Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi hari ini berbicara soal pasar dan pemasaran. Senin tanggal 30 Mei 2022 dari HKID Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, seperti jadwal mata kuliah kita ya, setiap hari Senin jam ketiga ya, kita ketemu. Tapi kali ini kita ketemu di rumah Bu Eni dalam kondisi sehat, santai. Kita diskusi kelompok ya. Ini kelompok yang mewakili kelas SAD ya. Ada Alvan sebagai ketua kelas, ada Risma anggota, dan juga ada Fikri, dan juga ada Siti Wahyuni ya, Siti Sri Wahyuni ya. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini seperti jadwal kita mau bicara tentang pasar ya. Mungkin siapa? Alvan mungkin yang memulai. Apa itu pasar, Alvan? Pasar itu seperti alat jual beli. Jadi di pasar itu ada tempat buat jual beli barang, jasa gitu. Gitu ya. Apa seperti itu aja atau menurut saya pasar itu tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga tempat bertemunya penjual dan pembeli, ada produk, harga, kemudian ada kesepakatan, ada penawaran, juga ada peralihan produk dari produsen ke konsumen. Ke konsumen, oke. Fik, pasar itu Fik. Mungkin pasar itu seperti di pasar legi ya. Pasar legi itu tempat di mana para pedagang dan konsumennya bertemu. Mereka juga bertukar tambah membeli barang yang dimana itu menukar dengan uangnya. Dengan uang ya. Jadi kalau menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran itu berasal dari kata pasar ya, market ya. Tapi kalau pemasaran marketing itu adalah proses sosial atau manajerial, atau proses keduanya, sosial dan manajerial, di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan ya, dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan sesuatu yang lain. Jadi ada pertukaran barang ya, ada produsen konsumen bertemu, ada tempatnya gitu ya. Dan pemasaran kita tahu ada pemasaran salurannya, ada horizontal, ada vertikal. Coba dibaca Al. Vertikal seperti apa, horizontal seperti apa? Saluran itu loh. Macam-macam sistem pemasaran. Oh ini dah. Iya. Ini saluran vertikal itu ada produsen, ada konsumen. Sedangkan saluran horizontal itu join kerjasama. Itu seperti apa Bu kalau? Ya kalau vertikal tidak usah membutuhkan orang lain ya. Contohnya seperti kemarin saya sampaikan ya. Jadi produsen langsung kepada bertindak dalam keterpaduan, dalam satu keterpaduan bahwa ada produsen, ada konsumen. Cukup di situ aja gitu. Tapi kalau satunya lagi yang apa itu? Yang nah betul, kita membutuhkan kerjasama yang horizontal ya, antara dua pihak atau lebih. Jadi pemasaran kelapa tidak bisa hanya pedagang kelapa dan pembeli. Butuh truk untuk mengangkut keluar kota, butuh kemudian alat untuk menggerus kelapa itu namanya yang alat untuk kalau kita kelapa kita masukkan jadi yang gampang bubuk yang itu. Jadi seperti itu. Jadi butuh yang lain, itu horizontal. Kalau vertikal ya lurus ya sudah. Jadi kayak penjual seperti kelapa pasar-pasar itu contohnya. Iya ya, jual kelapa, ada pembeli, ada penjual, selesai bayar habis sudah. Tapi kalau horizontal ya membutuhkan usaha yang lain. Seperti kemarin saya ceritakan kulit ya. Iya, Kulit itu kan tidak bisa langsung kulit dibeli begitu aja. Membutuhkan perusahaan kulit, gandeng perusahaan yang lain, gandeng produsen yang lain, baru kita pasarkan. Yang di kelas minggu kemarin kan saya contohkan kulit itu ya. Dapat kulit kita ke Magetan, gandeng perusahaan Magetan, gandeng tukang kulit di Magetan, marketingnya juga gandeng orang lain, toko, kemudian kita jual ke konsumen. Kemudian anak-anakku sekalian, konsep pemasaran ada 5 ya kemarin. Konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran. Oh ada 6 ya. Konsep pemasaran sosial, ada konsep pemasaran global. Kemudian harus memenuhi apa sih kalau pemasaran itu? Pasar dan pemasaran.
Ada kan 4 apa kemarin? Ingat nggak? 4P. 4P. 4P itu apa? Ada produk, Mm-mm. ada price, ada promote, kemudian Promotion, promotion, ada place. Place tempat. Yang pertama produk ya. Kalau kita bicara market, pasar dan pemasaran, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin kita bicara market atau pasar Nggak ada barang. nggak ada barang. Nggak ada barang. Betul sekali, nggak ada barang, ya kan? Hanya omong doang, ya. Nggak mungkin, pasti begini. Walaupun online, walaupun offline, pasti tentu harus ada P yang pertama, yaitu produk atau produk atau barang. Sebenarnya juga bisa jasa ya. Jasa itu nggak bisa dipegang, nggak bisa diceritakan dengan real karena barangnya nggak ada, tapi ada perasaan puas, perasaan terpenuhi kebutuhan kita. Contoh jasa angkutan, ya kan, jasa sedot WC gitu kan, diceritakan susah, tapi nyatanya WC kita bersih, ya kan. Angkutan nyatanya kita mau boyong dari Ponorogo ke Madiun atau Ponorogo ke Surabaya, bisa kan, Bisa. diangkut oleh jasa angkutan. Jasa angkutan. Dengan cara kita menyewa, menelponnya terlebih dahulu, lalu menyewa, lalu membayar, dan barang kita diangkut sampai Surabaya. Tapi kalau produk jelas nyata, contoh HP ini, HP saya ini saya jual, pemasaran di sini atau pasar di sini harus ada barang yang tersedia. Bu ini jualan apa? HP. Lalu yang kedua apa? Price. HP ini dijual harus ada apanya? Harganya Itu dia, harus ada harga, ya, price. Lalu yang ketiga apa tadi? Promotion. Promotion. Kalau sudah ada harga, ada produk, ada barang yang bersangkutan, kalau didiamkan aja kan nggak laku. Benar. Harus diapain? promosi. Betul, harus dipromosikan ya, Riz. Harus ditawarkan dengan harga segini, barangnya ini. Lalu yang terakhir apa tadi? Tempat. Betul sekali, please Rifki. Please itu tempat. Di mana tempat perjualan? Di mana HP Bu ini dijual? Oh, di rumahnya Bu ini. Oh, di rumahnya Alvan. Oh, di rumahnya Sri, atau di rumahnya Siti, atau di rumahnya si A, si B. Nah ini, ya. Itu jadi apa tadi? 4P. 4P apa tadi? Promote, produk, place, promotion. Iya, betul sekali ya. Betul sekali. Terus kemudian apa kalau kita bicara pasar? Apalagi contohnya? Kalau pasar-pasar di Ponorogo, pasar apa aja? Itu berarti kalau di Ponorogo termasuk pasar anu Bu? Vertikal Bu. Apakah? Iya, ada horizontal, ada vertikal. Kalau horizontal itu contohnya di mana aja Bu kalau di Ponorogo? Ya, contohnya yang kemarin saya kalau kemarin Magetan ya. Oh, Magetan. Banyak sih sebenarnya. Banyak, Ini pernah nggak dengar kerajinan yang disambit? Oh, kerajinan kulit itu Bu? Bukan kulit apa? Bukan. Anyam. Oh, anyam. Itu sambit kan itu kan? Sambit, daerah Sambit itu anyam ya. Itu banyak sekali di sana. Itu kalau pekerjanya itu tidak hanya yang di situ loh. Pekerjanya rumah-rumah home industry loh. Banyak itu. Kemudian dia dipulkan dalam satu toko, baru dia marketing dijual. Artinya tidak langsung bikin, jual dan dibeli kan enggak. Sebagian juga horizontal, sebagian. Memang ada yang vertikal, tapi 1-2 ya. Terus masih banyak lagi. Kemudian kalau di sini tempe mungkin ya, tempe di sini kan ada pemasok kedelainya, kemudian ada pemasok daun, ada yang bungkus atau buntel, lalu ada marketingnya, ada dimasukkan ke warung-warung, ada dia menggandeng juga pondok-pondok pesantren untuk lauk santrinya sehari-hari itu ya. Berarti itu anu Bu, apa saling bersama vertikal sama horizontal itu? Ya saling apa ya, saling bantu membantu, Iya, saling bantu-membantu. saling mengisi, dan mereka dalam rangka usaha gitu loh. Jadi kalau horizontal saja kan nggak bakal bisa jalan ya Bu usaha. Kalau vertikal Ya, aja, vertikal ya. aja, horizontal saja kan nggak Iya, bisa jalan. betul sekali. Apa Riz mau ditanyakan Riz? Kamu rumahnya mana Riz? Pacitan dulu. Oh, Pacitan. Kamu mana? Madiun Bu. Kamu mana Rifki? Sini Bu, Ponorogo. Ponorogo pasarnya apa aja? Songgolangit, Iya, pasar Songgolangit. Pasar terus Pon, Pasar Legi, Pasar Pon. Pasar Legi, Pasar Pon. Masih ada lagi, mana lagi? Kalau pasar modernnya mungkin luas. Ya itu luas, eh, PCC, terus tempat Ponorogo apa? Alun-alun. alun-alun. Iya. Apa tuh namanya, keraton? Oh, Keraton, ya sampingnya keraton. keraton tuh masuk anu ya Bu. Ya modern itu. Kalau online ya. Coba Rifki, kamu siap apa? Kalau menurut saya pasar
terdiri dari, kalau dari bentuk dari kegiatannya, pasar dibagi jadi dua ya. Ada pasar nyata, ada pasar abstrak. Pasar nyata itu pasar yang dimana barang-barang yang akan dijual, belikan, dan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya pasar tradisional dan pasar swalayan. Dan pasar abstrak, pasar yang dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangnya saja. Contohnya pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing. Ya, falas ya. Kemudian menurut cara transaksinya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang dijual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Kemudian pasar modern, pasar yang bersifat modern di mana barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Sedangkan jenis pasar menurut keleluasaan distribusi dibedakan menjadi 3, yaitu pasar lokal, pasar daerah, dan pasar internasional. Ya. Kalau fungsi pasar apa, Al? Fungsi pasar. Ada nggak fungsi pasar? Ada, Bu. Iya dong, pasti ada dong ya. Kalau nggak berfungsi, nggak jalan ini, ilmunya nggak ada ini. Fungsi pasar itu sarana distribusi produsen ke konsumen. Terus kedua, sarana pembentuk harga, ada tawar menawar. Jadi di setiap barang itu pasti ya ada tawar menawar lah, Bu, di setiap pasar itu. Terus sarana promosi. Contoh kita punya barang A, kita bisa promosikan di pasar sendiri. Iya, biar cepet laku ya. Iya, biar cepet laku, Bu. promosi. Bener, Bu. Kalau nggak ada marketing nggak bisa. Terus apa, Riz? Yang terakhir itu sarana penyebaran informasi, Bu. Bagaimana itu? Di pasar itu kan tidak hanya menjual barangnya saja, tapi juga men-share manfaat barang itu, kemudian kegunaannya, atau men-share jasa-jasa pelayanan-pelayanan tertentu, misalnya juga salon atau tempat-tempat kecantikan dan sebagainya, Bu. Oke, itu soal pasar ya. Nanti lebih detail lagi kita pelajari lagi, kita baca-baca lagi ya. Yang nggak paham bisa kita diskusikan lagi ya. Diskusi lagi atau tanya ya. Jadi memang nggak terbatas kalau bicara marketing, banyak sekali sebenarnya. Karena ya waktu dan sebagainya. Kita akhiri diskusi kecil kita kali ini. Nanti mudah-mudahan bisa berkembang dengan pertanyaan teman-teman yang lain juga. Amin. Atau masukan-masukan teman yang lain. Saya yakin yang di rumah yang nggak ikut ke sini atau yang di kampus juga banyak pikiran, banyak masukan. Cuman karena keterbatasan situasi dan kondisi, maka nggak bisa ikut diskusi saat ini. Oke anak-anak, sekian, terima kasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bisa ketemu lagi karena tanggal 20 Juni kita sudah akan UAS ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.